malam. Sejahtera di khatulistiwa, alam berseri-seri, bunga beraneka, malika rama-rama, bertajuk Jaya Jingga, surya di cakrawala, selalu berseri, alam indah pemeri khatulistiwa, sana senyum tawa, hawa sejuk nyaman, wajah pagi rupawan, burung bersih calia, memani embun surga. Hadirat yang maha kuasa, atas anugerahnya tanahir Allah. Bersuka cita, insan di persada yang aman sentosa. Ukurlah kita semua. Negara yang bebas merdeka, rukun damai sentosa di setiap masa, bersatulah kita semua. Di khatulistiwa. Tepuk tangan dong buat penari-penari kita malam hari ini. Warga Lestari yang ada di Selamat studio maupun yang ada di rumah, apa kabarnya semua? Baik-baik. Sehat semua? Udah sesek kena asap? Hei, itu nggak boleh jadi bahan bercandaan. Bukan, maksudnya segitunya kita peduli sama saudara-saudara kita di Oh sana. iya, gitu ya Asap di maksudnya. sini Iya, tadi kita maksudnya ikut asap di ngerasain. sini tadi asap kan ada asap tadi. Tapi Iya. men, gue baca berita men, waktu kemarin beberapa hari lalu. Kacamata buka dulu dong. Iya, iya. Set. Oh iya. Kemarin kan ada sidang terus anggota dewan tentang RAPBN. RAPBN. Iya, terus pada anggota dewan pakai masker gitu. Iya. Terus rame di timeline, di Twitter, iya. di sosial media. Ada dua tuh, ada dua hal yang jadi fokus orang-orang, netizen istilahnya. Iya. Satu masalah mereka rapat dengan keadaan pakai masker. Yang kedua bikin kotak amal. Oh iya iya benar Iya kan? ada kotak amal. Kotak amal di kantor DPR ya. Lu ngikutin gak sih Enggak, beritanya? tadi lu ngomong apa? Maggie Z. Netizen. Oh, gue kira Maggie Z. Allah ya. Netizen. Lebih baik sakit hati daripada sakit Iya, pokoknya itulah lagi rame dibicarakan. Malam hari ini warga Lestari yang ada di studio, kita akan ngebahas tentang melawan asap. Yes. Jadi kita ngomongin temanya tentang asap, apa yang terjadi, yang rame banget. Ada apa sih sebenarnya? Iya. Berita bukan hanya jadi berita di sekitar kita di Indonesia aja, tapi jadi berita seluruh dunia. Yes. Iya, dunia heboh dengan masalah asap ini. Dan itu tadi
tadi kita obrolan kita yang pakai anggota dewan pakai masker. pakai masker. Gue bingung, rame juga sih tuh pembicaraan. Iya, netizen. Nggak kedengeran dong. Netizen ada yang bilang pencitraan, gue nggak tahu deh. Tapi yang jelas sih semua orang udah hari kayak gini udah bisa mengerti mana yang pencitraan, mana yang benar-benar tulus dari hati. Menurut gue kan, menurut Sandi, menurut kita semuanya, yang paling penting adalah Indonesia harus benar-benar peduli. Setuju gak? Iya. Oke. Terserah deh caranya. Harus benar-benar peduli. San, baca tuh San yang buat yang mau komen tuh tentang tema. Oke. Buat warga Lestari yang mau komen, mention ke live with Trio Lestari @live with _TTV, terus hashtagnya Trio Lestari TTV melawan Alsa. Oke. Ada breaking news. Ada apa? Ada breaking news. Ini berita terbaru. Lagi-lagi kita diuji dengan musibah. Oke. Gunung Rinjani baru meletus. Hari Minggu lalu. Baru kejadiannya baru. Nah sekarang nih Bandara Ngurah Rai Bali udah ditutup. Jadi untuk sementara nggak beroperasi dulu karena nggak bisa, tidak memungkinkan buat terbang lintasan. Oke, ya udah kita doakan yang terbaik ya teman-teman pokoknya. Dan kita punya hari ini seperti kita di situ suruh ke situ kita. Suruh sini ya. Seperti bahasan kita. Belum ada tamunya kita sini aja ya. Di situ jauh-jauhan. Kita punya tamu pokoknya hari ini tentang bahasan kita tentang melawan asap. Jadi kita punya tamu yang berhubungan dengan masalah ini. Mereka akan jadi komentator maupun juga mereka punya salah satu aktivis juga ya tentang lingkungan hidup. Oke, yang pertama seorang model, aktris yang juga duta lingkungan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua itu direktur eksekutif dari Walhi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Ini penting banget nih. Yang kedua ya kan karena orangnya langsung gitu ya. Inilah dia Davina Veronica dan Abednego Tarigan. Yes. Tepuk tangan dong. Selamat malam Davina. Selamat Davina. Selamat Davina. Selamat malam. Kita Lestari. Boleh disapa Mas Abednego, Bang Abednego dan Davina. Bang dari Halo warga Lestari. Ya, tepuk tangan dong. Malam warga Lestari. Iya. Davina ini kita mulai dia adalah salah satu anggota kehormatan WWF. Artinya, tahu nggak? WWF. Iya. Worldwide Wrestling Foundation. Worldwide Foundation. Kirain dia mau bilang yang wrestling itu. Itu dia makanya. Terus co-founder dari CEO GSI. Garda Satwa Indonesia. Nah, terus juga duta ada tulisannya konservasi hutan, mangrove dan gambut Kalimantan. Oke. Sebelum kita ke tamu kita, ada yang mau tanya dulu buat Davina. Maksudnya ya sebelum ke kita bagi-bagi kan. Ini Davina kan sekarang nih kita sama-sama tahu yang kasus sekarang gimana asap, dan kebetulan Davina juga tadi mewakili daerah Kalimantan juga gitu. Apa sih yang udah dikerjakan gitu? Saya sih nggak berasal dari Kalimantan sih Mas. Cuma banyak itu tuh sempat ke Kalimantan aja karena ikut datang ke area kerja WWF Indonesia ya. Jadi kalau menurut aku sih apa yang terjadi sekarang, kebakaran di Kalimantan, di Sumatera, itu juga kita ikut berperan sih. Karena ini kan sebenarnya kebakaran yang disengaja oleh manusia ya. Untuk sawit. Jadi habis bakar terbitlah sawit. Seperti banyak di berita, udah ada tuh tumbuh kelapa sawit ya. Yeah. Dan kelapa sawit ini kan sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yeah. Karena kelapa sawit itu kan turunannya banyak sekali ya. Yeah. Dari shampoo, dari lotion, dari sabun, dari mentega, dari minyak goreng, banyak lah semuanya, dari odol, dari lipstick gitu kan. Nah, jadinya aku rasa kita juga ikut berperan dalam membakar hutan di Kalimantan dan di Sumatera tanpa kita sadari. Oke, sebelum kita ngomong lebih jauh situ, aku pengen tanya ke Bang Abed. Ya. Ini sebenarnya kan kayak kejadian setiap tahun dan ini adalah tahun yang paling parah. Dari pandangan Walhi sendiri, boleh nggak dikasih jabaran? Kita nih orang awam, what's going on sih? Apa sih sebenarnya yang terjadi? Ya, jadi kalau kita lihat di kebakaran, boleh deket, Bang?
Iya, kalau kebakaran hutan dan lahan ini sudah 17 tahun, ada yang bilang 18 tahun. Dan 90% karena aktivitas manusia. Jadi aktivitas manusia itu baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Nah, di dalam banyak penelitian, termasuk juga temuan kami, kebakaran ini semua dimulai dari sebenarnya motifnya ekonomi. Karena dengan slash and burn, dipotong dan dibakar, itu jauh lebih murah di dalam land clearing untuk perkebunan sawit, hutan tanaman, begitu. Walaupun di dalam peraturannya itu nggak boleh. Tetapi lagi-lagi kita lihat bahwa kebakaran ini juga potret dari lemahnya pengawasan dan penegakan hukum kita. Makanya banyak teriakan orang, tegakkan hukum selain memang beresin masalah itu. Sebentar Bang, tadi katanya sebenarnya tidak boleh. Tapi di media sosial beberapa waktu ini kan kita lihat ya, ada saya nggak tahu benar atau enggak, mungkin Mas bisa klarifikasi di sini. Ada pergub yang mengatur bahwasanya itu legal, ada pembakaran itu boleh untuk sekian hektar. Nah itu gimana tuh? Sebenarnya itu pergub itu pertama salah ya, karena salahnya kenapa? Undang-undang itu mengatur sebenarnya, karena pergub itu di bawah undang-undang ya, undang-undang yang di atas. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa itu boleh dilakukan dengan kearifan lokal dan untuk varietas lokal, tanaman lokal. Jadi karena banyak masyarakat adat kita seperti di Indonesia Timur, kemudian juga di Kalimantan, di Sumatera yang memang menggunakan teknologi api untuk membuka ladang mereka. Tetapi kan kemudian ini kan disalahgunakan oleh banyak pihak, termasuk juga buka untuk kebun sawit. Kebun sawit jelas itu bukan varietas lokal dan itu juga bukan dengan prinsip-prinsip kearifan lokal. Nah, ini yang membuat akhirnya jadi masalah yang rumit, dan bagi kita sih ngelihatnya lagi-lagi di situ kan mensyaratkan sebenarnya dalam undang-undang bahwa pemerintah itu melakukan pengawasan. Makanya kita melihat juga kebakaran ini bentuk dari absennya pemerintah di dalam melakukan pengawasan dari aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pembukaan lahan di Indonesia. Absen atau pura-pura nggak ada? Bukan, kalau menurut aku sih Bang, ini dari yang kita lihat bahwa ini kayak ada kepentingan lokal daerah, let's say katakan pemerintah daerah bertuburkan dengan kebijakan dari undang-undang kita yang let's say yang besar gitu, yang tadi dibilang pergub dengan undang-undang. Apakah itu ada berbenturan antara kalau dilihat sebenarnya peraturan pemerintah perbenturan daerah? yang paling banyak misalnya terkait dengan sebenarnya konflik kepentingan yang paling besar. Karena salah satu masalahnya di kita itu misalnya mungkin kalau banyak buka berita media banyak menyebutkan jelang pemilu banyak izin dikeluarkan. Nah, jelang pemilu, ya, itu pilkada gitu. Itu banyak itu izin-izin dikeluarkan. Izin-izin yang keluar sebelum pemilu. Ya itu berapa lama? 2 bulan, sebulan, setahun? Setahun 2 tahun sebelumnya itu patut diantisipasi. Nah, izin-izin ini banyak sebenarnya nggak memenuhi ketentuan, gitu ya, dikeluarkan. Kesannya legal, tapi sebenarnya itu banyak yang ilegal. Ilegal maksudnya dalam arti tidak lengkap, kemudian juga berada di lokasi yang salah, begitu. Nah, kemudian mereka-mereka yang pemegang izin ini itu juga banyak melakukan aktivitas tadi, slash and burn tadi itu, dan kemudian juga tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk mengelola itu. Nah, pertanyaannya, kalau tadi izinnya saja sudah ada unsur transaksi, terus gimana kita mau enforce mereka? Nah, disinilah sering akhirnya itu pengawasan, penegakan hukum itu menjadi satu isu yang penting di balik kejadian ini, karena ya saya bayar loh dulu waktu izin ini gitu ya. Ya, dan kemudian juga izin ini juga ini punya elit-elit di tingkat lokal maupun di tingkat nasional ya, karena sudah menjadi rahasia umum, banyak anggota dewan, banyak pejabat-pejabat, banyak orang-orang penting baik di kota-kota yang mereka yang punya izin itu juga terlibat ya sih. Davina, kalau melihat ini gimana? Apa maksudnya di level WWF ngebahas nggak sih sejauh ini gitu? Ada concern dari mereka nggak? Pastinya, cuma kami lebih kepada juga mengajak masyarakat agar berubah gaya hidup, karena balik lagi sebenarnya ini kan semua karena untuk kebutuhan manusia. Tadi saya juga belum selesai bicaranya, saya menyambung pembicaraan saya tadi bahwa adanya pembakaran hutan itu untuk kelapa sawit, untuk kebun kelapa sawit itu karena kebutuhan manusia yang terus bertambah, terus berkembang. Ya, misalnya kayak tadi yang Davina bilang buat sabun, buat minyak, goreng, dan kita diajak mencari solusi. Kita mengajak masyarakat untuk mengubah pola hidup itu ya. Kita mencari solusi, yaitu dengan mengubah. Bukan lu yang ngajak gue nyabun.
Nyabu. mengubah gaya hidup dan juga pola konsumsi gitu. Karena ya tanpa kita sadari memang kita berkontribusi akan adanya itu gitu loh. Kalau Walhi sendiri apa tindakannya? Kalau yang konkret. Kalau yang kita itu memang pertama kampanye ya. Oke. Karena kampanye itu menjadi penting. Pertama Itu bisa lihat di Walhi. Di website bisa dilihat. Di maksudnya Walhi. wali.or.id. Oke, Terus kemudian kalau melawan asap itu tagline yang dibuat oleh Walhi sebenarnya. Jadi kita memang campaign untuk melawan asap ini. Jadi campaign pertama, kemudian yang kedua kita juga mengumpulkan data pihak-pihak siapa yang terlibat dan itu menarik. Ya. Pihak-pihak siapa yang terlibat. Ya. Kita pengen tahu dari Walhi, data yang dari Walhi sendiri. Ya sebenarnya udah bisa banyak dilihat di media bahwa kita sudah merilis termasuk juga perusahaan-perusahaan besar terlibat di dalamnya. Setidaknya mereka kawasan konsesi-konsesi mereka itu terbakar gitu ya. Sebut dong di Siapa Bang? Ya misalnya sebut saja yang kami temukan itu walaupun masih saling berbantahan sekarang misalnya seperti perusahaan besar Sinarmas misalnya, kemudian ada Wilmar Group dan kemudian juga ada Cargill begitu ya. Dan ini masih ada banyak lagi perusahaan yang kami sedang monitoring dan memang sedang lagi kami melakukan ground check untuk memastikan bahwa foto-foto satelit dan foto udara yang kami punya itu memang bisa ada ditemukan juga untuk di lapangannya. Nah, kemudian selain itu kita memang selalu berupaya untuk membantu pemerintah dalam penegakan hukum. Jadi misalnya kalau teman-teman lihat di kasus Aceh di Kuala Tripa, waktu itu kan pemerintah menggugat perusahaan di sana dan kita menjadi salah satu pihak memang membantu pemerintah untuk data dan penggugat intervensi bahwa pemerintah menang dan perusahaan itu dikenakan sanksi sekitar 330 miliar. Jadi kalau kita lihat itu memang ini menjadi penting karena kalau nggak ada penegakan hukum dan sanksi maka berulang nggak ada efek jerahnya itu satu ya. Karena kita harus ingat biaya dengan membakar itu jauh-jauh lebih murah. Jadi kalau sederhananya begini, kalau dengan hitungan cepat saja itu membakar itu 1/5 daripada biaya yang kalau dia harus membersihkan lahan dengan normal. Makanya sementara yang dibuka ini itu buat perusahaan atau dibuka dalam lahan itu dibuka dalam ribuan hektar. Maka itu bisa menghemat yang buruk sebenarnya. Itu sampai miliaran bahkan puluhan miliar. Jadi makanya saya katakan tadi drivernya itu memang ke ekonomi atas nama kemurahan biaya produksi. Makanya tadi menarik yang sampaikan oleh Davina. Ini juga menjadi kritik bagi kita. Apakah sebenarnya produk yang kita bayar, kita beli itu sudah sesuai harganya atau tidak? Kita tidak sering sekali kita sebenarnya membayar sangat murah karena ada hal yang kita korbankan gitu loh. Sekarang kan sudah ada nih produk-produk yang punya eco label kayak FSC dan RSPO. Jadi itu untuk eco label yang berbasis kayu dan kelapa sawit. Kalau FSC itu kan Forest Stewardship Council, kalau RSPO itu Roundtable on Sustainable Palm Oil. Jadi ini produk-produk ini dijamin menerapkan prinsip pemanfaatan hutan yang lestari dan berkelanjutan. Itu makanya tamu kita memang harus kayak begini. Asik ya. Tepuk tangan dong. Kita itu jadi pinter. Ya penonton di rumah juga jadi pinter. Yang di studio ikutan pinter mudah-mudahan. Jadi kita konsumen harus kritis. Kalau setiap kali kita beli, kita cari yang ada eco labelnya. Kalau belum ada, kita sebagai konsumen aku rasa punya kekuatan ya untuk meminta kepada produsen, mana nih gue pingin produk yang ada eco label, yang ramah terhadap lingkungan, yang tidak berdampak lebih banyak lagi merusak lingkungan gitu. Bang, sorry. Itu kemarin emang di Aceh sempat kebakaran juga hutan ya? Itu tahun lalu ya, tahun lalu. Jadi kita sebenarnya meneruskan praktek. Tapi kan ada yang teler-teler di sana ya, Aceh kebakaran. Iya, karena kalau di Aceh itu emang kalau kebakaran ngumpul biasanya. Waduh, kalau kebakaran di Aceh. Ini asik nih, bakar-bakar begini asik. Kalau di Aceh, please. Bang, ini terakhir nih sebelum kita ini. Itu total titik terbakar lahan gambut kita itu berapa di hutan kita itu berapa besar, Bang? Jadi total sampai itu versi pemerintah itu sekitar 2 juta hektar. 2 juta. 2 juta hektar versi pemerintah. Ya. Mau tahu berapa sebenarnya? Tunggu dulu. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetapi live with Trio Lestari.